Baik adik-adik, kita masih dalam pembahasan Office. Kali ini saya akan membahas tentang materi Microsoft Excel. Pada materi Microsoft Excel ini, pastinya adik-adik sudah mengenal semua ya, Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan mencoba membahas dan mengulas tentang materi pada Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel ini biasanya digunakan untuk mengolah suatu data. Pada pengolahan data itu, kita tentunya harus mengetahui formula dasar, kemudian fungsi-fungsi yang ada dalam Excel itu sendiri. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan dan membahas tentang formula dasar, aritmatika dasar, halaman absolut, fungsi logika, dan banyak lain hal lagi. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, di jendela layar komputer saya, sudah saya siapkan sebuah materi yang akan kita olah datanya. Nah, di sini saya mencontohkan daftar rekap nilai mata kuliah antena kelas 2 TET. Nah, yang pastinya sebelum saya mengolah data, saya ingin menjelaskan dulu, pastinya adik-adik sudah tahu ini ya. Ini merupakan menu bar, kemudian di sini formula bar yang akan misalkan kita masukin nilainya. Kemudian di sini ada cell pointer. A sampai AB ini merupakan kolom, 1 sampai nomor 36 ini merupakan baris. Nah, baik, kita langsung masuk. Nah, di sini ada sebuah tabel yang berisikan rekap nilai mahasiswa. Nah, di sini saya misalkan ada namanya Farid, Muhammad, Ali, Dea, dan Karina. Nah, di sini kalau misalkan ada kesamaan nama, anggap aja kebetulan ya. Kita pertama pengen mengolah suatu nilai pretest. Nah, nilai pretest ini diperoleh dari yang ini tadi, nilai pretest kemudian dikali 10%. Nah, bobot untuk nilai pretest ini yaitu 10% dari nanti nilai akhirnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan formula dasar ya, ataupun aritmatika. Nah, bagaimana caranya? Untuk mendapatkan hasil nilai pretestnya, berarti kita buat dulu sama dengan, kemudian kita blok nilai pretest Farid, kemudian kita kali 10%, ataupun bisa kita buat 0,01. Nah, 10% seperti ini. Nah, 10% dari 75 yaitu 7,5. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai pretest Muhammad, Ali, Dea, dan Karina, tinggal kita drag aja ke bawah. Dia ada bagian sudut kanan bawah. Nah, di sini cell pointernya sampai menunjukkan tanda panah hitam tebal seperti ini. Baru kita tarik ke bawah. Nah, dia akan mengikuti formula dari atasnya sampai bawah. Kemudian di sisi kolom H yaitu laporan. Nah, untuk mendapatkan nilai laporan berarti kita akan mengolah nilai laporannya dikali 20%. Berarti kita awali dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Nah, setiap mau mengolah data itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian kita blok nilai yang mau kita ambil yaitu laporan, kemudian dikali 20%. Nah, nilai laporan atas nama Farid itu 16. Nah, kemudian untuk nilai bobot 10%, 20%, 30 dan UTS 30% dan UAS 30% biasa untuk mendapatkan nilai akhirnya. Nah, ini merupakan nilai bobot misalkan 100%. Nah, dibagi nih. UTS 30, UAS 30, laporan 20%, dan BT 10% itu jadi totalnya 100%. Kemudian kita olah nilai UTS. Nah, UTS-nya kita awali dengan sama dengan, kita blok nilai UTS-nya ini di kolom E baris ke 5. Oke. Kemudian kita kali dengan 30%. Oke, dapat nih. Nilai UTS Farid itu 15. Kemudian kita olah nilai UAS-nya. UAS-nya mempunyai bobot 30% juga dari nilai yang didapat. Misalkan nilai Farid itu nilai UAS-nya 40, berarti
30% dari 40 itu berapa? Nah, itu pengen kita olah. Kita olah dengan tanda sama dengan, kita blok nilai UAS, kemudian kita kali dengan 30%. Nah, kita sudah memperoleh nilai akhir pretest, laporan, UTS, dan UAS. Nah, baru setelah kita memperoleh nilai data ini, kita ingin mendapatkan nilai akhir dari hasil pretest, laporan, UTS, dan UAS. Nah, di sini bisa kita menggunakan sum ya, menggunakan sum, ataupun kita tambah manual. Kalau kita tambah manual itu kan ribet ya, kita harus banyak klik blok-blok. Nah, gimana caranya kalau bisa kita bandingin ya? Kita bandingin dulu ketika kita mau menjumlahkan semuanya satu persatu nih. Kita awali dengan sama dengan, kita blok pretest, kemudian kita tambah laporan, kita tambah UTS, kita tambah UAS. Nah, kita enter. Nah, hasilnya 50,5. Nah, bagaimana jika kalau kolom yang kita jumlahkan itu jumlahnya banyak, misalnya 100, kan nggak mungkin kita tambah manual. Nah, coba kita bandingin dengan formula dasarnya ya. Nah, formula dasarnya kita gunakan formula sum. Nah, ini 50,5 kita bandingin nanti. Apakah hasilnya sama atau tidak? Sama dengan kita ketik sum. Nah, klik 2 kali, kemudian ataupun kalau misalkan kita sum seperti biasa, kita buka kurung, kita blok. Nah, baris nilai yang mau kita ambil dari G5, kolom G baris ke-5 sampai dengan kolom J baris ke-5. Tutup kurung, baru enter. Hasilnya sama, 50,5. Nah, kita sudah peroleh nilai akhir angkanya. Nah, di sini ada bervariasi nilainya ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Nah, dari nilai akhir angka ini, kita pengen olah berapa sih nilai rata-rata kelas pada hasil yang kita olah. Nah, khususnya di kelas 2TT. Nah, berapa rata-ratanya? Nah, rata-rata ini kan bisa kita ambil ya dari mana? Kita jumlahkan nilai akhir angkanya, baru kita bagi berapa? Bagi 5 kan? Nah, sama seperti tadi penjumlahan. Kalau menjumlahkan atau membagikan secara manual, kalau datanya sedikit tidak ada masalah. Tapi jika datanya banyak, nah ini yang menjadi permasalahan. Nah, makanya untuk formula dasar mencari nilai rata-rata, kita bisa menggunakan formula average. Nah, bisa kita coba kita bagi apa ya? Kita bagi nilai rata-ratanya, kita gunakan formula average, average. Nah, tulisannya average ya. Oke, klik 2 kali, kemudian kita blok nih kolom nilai akhir angka dari kolom K baris ke-5 dari nilai Farid sampai nilai Karina. Baru kita tutup kurung, kita enter. Kita peroleh nilai rata-rata akhir kelasnya. Nah, kemudian kita ingin mencari banyak mahasiswa. Nah, banyak mahasiswa gimana? Kita gunakan rumus count. Kita pengen mencari nih, kalau ini kan ketahuan berapa jumlahnya karena sedikit. Kalau misalkan banyak, nah nggak ada nomornya. Kita buat sama dengan count, buka kurung, kita ambil nih di nomor. Baru kita tutup sama dengan tanda kurung. Nah, dapat deh jumlah mahasiswa di kelas itu 2TT itu 5 orang. Kemudian kita pengen memfilter banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir 90. Nah, ada nggak? Kalau secara manual kita lihat dengan data yang 5 buah ini aja tidak ada kan? Tetapi kalau misalkan datanya banyak, bagaimana? Bisa kita dapatkan datanya dengan cara apa? Kita menggunakan formula count if. Nah,
Bagaimana caranya? Nah, tetap kita buat sama dengan kita blok. Nah, data mana yang mau kita ambil? Nah, berarti kan nilai akhir angka. Kita pengen melihat nilai akhir angka yang mendapatkan nilai 90 itu berapa orang. Kita blok nih dari nilai Farid sampai nilai Karina. Kemudian setelah itu, oh maaf, bukan kita blok terlebih dahulu, kita buat dulu formulanya. Count if. Nah, menghitung jika. Nah, ada jikanya. Kita blok. Kemudian kita kriterianya apa? Kita buat kriterianya. Pertama, rank-nya sudah kita pilih blok ya. K5 sampai dengan K9. Kolom K5 sampai dengan kolom K9. Nah, baru kriteria apa? Kita lihat ya di sini setelah range ada titik koma, berarti kita inputkan titik koma, jangan sampai salah. Nanti tergantung dari Office-nya ataupun Microsoft Excel, ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma saja ataupun titik 2. Jadi silakan diperhatikan, jangan sampai salah. Karena di Excel saya ini titik koma, jadi setelah rank saya masukin titik koma, kemudian kriterianya 90 karena saya ingin melihat berapa orang yang mendapatkan nilai akhir 90 itu. Oke, baru diakhiri dengan tanda kurung. Sebenarnya untuk formula di Excel ini sudah apa ya? Sudah dibantu ya, karena di sini dia sudah menampilkan apa yang mau kita inputkan selanjutnya. Oke. Tidak ada 0. Nah, benar, tidak ada nilai 90, nilai akhir 90 pada kelas 2TT ini. Oke, selanjutnya kita pengen mencari nilai akhir tertinggi. Nah, kita bisa menggunakan formula max. Nah, maksimumnya ya, berapa nilai tertingginya? Kita pengen menfilternya, nilai akhirnya. Sama dengan max. Nah, buka kurung, kita blok nilai akhirnya dari K5 sampai dengan K9. Kita tutup kurung, enter. 71 nilai maksimumnya, nilai tertinggi di kelasnya. Kemudian nilai terendahnya kita gunakan formula min, sama dengan min. Kemudian kita blok nilai akhir angka dari K5 sampai dengan K9. Oke. Berarti nilai terendah di kelas 2TT itu untuk mata kuliah antena yaitu nilainya 26. Nah, sudah kita peroleh. Pada nilai akhir angka, kalau kita mau masukkan ke dalam transkrip ataupun pada sistem, dia berupa nilai huruf, tidak berupa nilai angka. Nah, kita olah lagi. Nah, di sini kita menggunakan apa? Fungsi logika if. Nah, fungsi logika if ini bisa kita gunakan untuk memperoleh nilai huruf pada nilai akhir angka yang kita peroleh. Nah, jadi nilai akhir angka ini kan kalau dalam sistem tidak dimasukin biasanya ataupun dalam transkrip. Nah, kita pengen hanya memasukkan berdasarkan nilai huruf saja. Nah, di sini kita mengacunya pada tabel angka dan huruf penilaian. Jadi nilai angka 81 sampai 100 itu nilai hurufnya A. 76 sampai 80 AB. Nilai dari 66 sampai 75 itu B. 61 sampai 65 BC. 51 sampai 60 C. Kurang dari 50 itu nilainya F. Nah, ini merupakan tabel angka dan huruf penilaian skala di kampus PCR. Nah, gitu. Kita gunakan fungsi logika if. Oke. Kita pengen mengolah nilai Farid terlebih dahulu. Ketik sama dengan kita buat if. Oke. Buka kurung. Nah, dia meminta logical test. Logical test ini apa yang mau kita, logiknya yang kita mau ambil sampelnya. Nah, nilai akhir angka ya, nilai akhir angka si Farid 50,5. Berarti kita klik di sini. Berarti K5 ya, kolom K baris ke-5. Kemudian apa? Dia minta titik koma. Bukan titik koma, maaf. Kita mau lihat K5 itu. Jika K5 itu besar dari 81,
Maka, nah, ini sudah dapat logical testnya. Berarti kalau misalkan nilai K5 itu besar dari 81, maka titik koma. Nah, ini saya titik koma ya. Maka apa? Maka nilainya A. Berarti kita tanda petik A. Oke. Kemudian kita mau mengambil kemungkinan lainnya. Kalau dia misalkan di bawah 81 bagaimana? Nah, kita tambahkan lagi fungsi if-nya. Kita tambahkan titik koma dulu. Kita tambahkan fungsi if-nya. Jadi banyak kemungkinan if. Nah, berapa sampel dia? Ini ada A, AB, B, BC, C, kemudian F. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 kemungkinan. Kita buka kurung lagi. Nah, kita tag K5-nya. Kemudian tadi sudah besar 81, kemudian besar dari 76. Besar dari 76. Oke. Kemudian titik koma. Jadi jika K5 besar dari 76, maka titik koma kita petik 2 AB. Nah, petik 2 lagi. Oke. Sudah dapat. Kalau misalkan nilai 76, berarti nilai hurufnya AB. Ada kemungkinan lain? Masih ada. Kalau misalkan dia 66 sampai 75, nah bagaimana nilainya? Itu B. Kemudian kita buat kondisi if lagi. If, nah buka kurung, kita buat di K5 lagi. K5 besar dari berapa? Besar dari 66. Nah, maka jika K5 besar 66, maka apa? Maka dia B. Oke. Petik 2. Kemudian titik koma lagi. Ada lagi kemungkinan? Ada. If lagi. If, buka kurung, K5-nya besar dari 61. Nilainya apa? Jika K5 besar dari 61, maka dia nilainya BC. Nah, seperti 2. Ada lagi di bawah BC? Masih ada C. Kita tambahkan fungsi if lagi. If, tambahkan lagi, buka kurung, K5 masih dalam K5. Jika K5 besar dari 51, maka apa? Maka nilainya C. Nah, perlu kita buat kondisi if lagi? Tidak kan? Tidak perlu, karena hanya satu kemungkinan lagi. Jadi kalau misalkan dia di bawah dari 51, maka apa? Maka F. Ya, kita buat titik koma. Selain dari itu, maka F. Nah, kemudian kita akhiri dengan tanda kurung. Berapa kali kurung yang sudah kita buka? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti ada 5 tutup kurung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang dari itu nanti dia tidak terbaca. Baru kita enter. Oke, nilainya F. Kenapa? Yaitu nilai Farid tadi itu 50,5. Nah, kurang dari 50 nilai itu nilainya F. Untuk selanjutnya kita drag ke bawah. Kita ambil yang sudut kanan bawah ini ada tanda persegi agak tebal. Kita rekam kursor situ. Kita drag ke bawah. Oke, jadi di nilainya. Oke. Nah, silahkan nanti adik-adik mencoba, pastikan kondisi misalkan titik komanya disesuaikan dengan Microsoft Excel yang diinstal di komputer atau laptopnya, ataupun nanti petik ini. Kalau di PC saya petik 2, kemungkinan nanti ada petik 1. Silakan aja nanti dilihat kondisinya pada Excel yang diinstal. Nah, kemudian setelah kita menggunakan fungsi if, kita masuk ke kondisi HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, HLOOKUP dan VLOOKUP ini fungsinya itu fungsi pembacaan data. Jadi misalkan kalau Anda semua pengen membaca data, nah misalkan punya database nih. Nah, sebagai acuannya ada tabel untuk HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, dari sini nanti database Anda mendirect mengambil data dari database yang ada
Anda simpan. Nah, VLOOKUP ini berarti dia tabel horizontal, berarti horizontal seperti ini pembacaannya. Kemudian kalau VLOOKUP itu vertikal seperti ini bacanya. Berdasarkan kalau VLOOKUP berdasarkan baris, kalau VLOOKUP berdasarkan kolom. Nah, di sini sudah saya siapkan sebuah tabel database VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, di sini saya hanya mempunyai acuan itu ID dan jumlah. Nah, yang saya punya di sini. Saya tidak tahu nih ID R1 itu nama barangnya apa. Nah, karena saya cuma kasir biasa, misalkan gitu ya. Nah, yang tahu database-nya itu ya programmernya. Kemudian ID R2 ini apa nama barangnya, berapa harganya. Nah, di sini kita pengen membuat ataupun mengambil data berdasarkan VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, di sini kan kita coba ya. Kan kita coba untuk membaca data VLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini berdasarkan nama barang. Nah, untuk penggunaannya kita tetap menggunakan sama dengan. Nah, kita boleh mengacu nama barang itu berdasarkan tabel VLOOKUP maupun VLOOKUP. Nah, misalkan kita pengen pada nama barang kita mengacu pada tabel database VLOOKUP. Nah, di sini kita awali dengan sama dengan, kemudian kita menggunakan acuan tabel VLOOKUP ya, berarti sama dengan VLOOKUP. Nah, kita klik nih, udah muncul VLOOKUP ya. Nah, bakurung lookup value. Nah, lookup value ini berdasarkan nilai apa? ID. Nah, nilai ID yang kita ambil lookup value-nya. Oke. Kemudian setelah lookup value ada titik koma. Nah, kita udah ada lookup value-nya. Kemudian tabel array. Nah, tabel acuan kita apa? Yaitu tabel VLOOKUP. Kita blok nih tabel VLOOKUP-nya. Nah, tabel VLOOKUP kita blok. Kemudian kita kunci ataupun kita absolute agar data kita tidak berubah. Nah, kita kunci. Kita boleh tekan F4. Nah, kita kunci B5 sampai dengan E7 yang sudah kita blok. Kemudian apa? Tabel array-nya sudah, baru titik koma lagi. Setelah itu row index number. Nah, row index number ini sebagai acuannya kita mau ngambil nama barang. Nama barang itu ada di baris keberapa? Baris kedua. ID nama barang. Karena kita pengen mengambil nama barang. Titik koma 2. Baru kita tutup kurung. Kalau misalkan nama barangnya ada di baris ketiga, berarti titik koma 3. Kalau di baris keempat di sini nama barangnya, kita buat titik koma 4. Jadi berdasarkan VLOOKUP-nya, nama barang itu ada di baris keberapa. Baru kita enter. Nah, untuk ID R1 itu nama barangnya itu Rinso. Baru kita tarik ke bawah. Kita drag. Oke, ada tombol panah di sini ya, tombol panah. Oke. Kemudian setelah kita mengambil nama barang, kita pengen mengetahui nih berapa harga barang dari Rinso itu berdasarkan database-nya. Nah, misalkan di sini nih. Di sini kita sel pointernya berdasarkan acuan dari tabel VLOOKUP. Boleh saja VLOOKUP, nggak ada masalah. Tapi bergantian kita buat tabel acuannya itu VLOOKUP. Nah, kita awali dengan sama dengan. Kita ambil VLOOKUP karena kita acuannya tabel VLOOKUP ya. Nah, kemudian lookup value. Nah, lookup value-nya tetap kita sebagai acuannya ID. Karena ID yang data yang sudah diketahui di sini, kemudian titik koma, kemudian tabel array-nya. Tabel array-nya itu tabel VLOOKUP karena kita acuannya di tabel VLOOKUP. Kita blok dari kolom ID sampai dengan kolom harga. Nah, baru kita kunci atau absolute ya, tekan F4. Nah, ada tanda dolarnya di sini ya. Kemudian baru tabel array-nya sudah, kita titik koma lagi. Kolom index number. Nah, untuk untuk harga itu ada di kolom berapa dia? Pada tabel VLOOKUP ada kolom nomor 3. 1, 2, 3, ya kan? Nah, kita buat titik komanya 3.
kalau misalkan harga itu ada di kolom nomor 2, berarti kita buat titik komanya 2. Enter. Oke. Harga Rinso itu dengan ID R1 harganya 1000. Misalkan kita mau nambahkan di sini Rinso lagi nih. Bukan di sini. Nama ID misalkan ID-nya di sini ID R berapa? R2. Nah, R2. Kalau misalkan di sini database-nya R2-nya R besar, kita suruhkan ya, jangan R kecil, R2. Nah, coba kita tarik di sini R2 ini apa? Sabun. Harganya berapa? 3.500. Nah, begitu. Kalau kita sudah punya database. Oke, misalkan tadi coba saya tidak menguncinya di sini. Nah, kita coba. Nah, kita ulang lagi. Tadi saya kunci dengan absolut ya. Kalau tabel array-nya tidak kita kunci, misalkan kita blok sini tabel array-nya, kita titik koma, kemudian nama barang itu di baris kedua. Nah, Rinso ketahuan, cuman kalau misalkan kita drag ke bawah. Nah, itu dia pengaruh kalau misalkan tidak kita kunci tabel array-nya dari B6 sampai E8. Harus kita absolutkan ya. Harus kita absolutkan. Jadi kita buat blok tabel array-nya, baru kita absolut, tekan F4, kemudian titik koma 2. Kita mengunci agar datanya tidak lari lagi. Baik, nah kalau misalkan adik-adik mau menambahkan insert table ataupun grafik, nah ini boleh nih kita tambahkan grafik ya. Grafik, nah boleh saja kita nambahkan grafik. Oke, mungkin cukup sekian materi tentang Microsoft Excel. Nah, semoga nanti materi ini bisa adik-adik gunakan sebagai bantuan adik untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Terima kasih, semoga sukses.